Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih tetap diberi kesehatan, insya Allah diberikan nikmat rezeki yang melimpah, diberikan semua apa yang kita inginkan tanpa kita sadari bahwa kita sudah mendapatkannya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, dimanapun Anda berada, bergabung lagi di channel Generasi Hijrah ya, untuk membahas kajian tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat 19 di Ibnu Katsir terjemah Indonesia ini. Baik, kita lanjut saja untuk pembahasan surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, ingatlah ketika Robmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan ihwal penganugerahan karunia-Nya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan Al-Mala'ul A'la, para malaikat, sebelum mereka diciptakan. Dia berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Artinya, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, dan ceritakan pula hal itu pada kaummu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, di bumi, yaitu suatu kaum yang akan menggantikan satu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi, sebagaimana firman-Nya, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Quran Surat Al-An'am 165. Juga firman-Nya, walau nasya'u laja'alna minkum malaikah fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami menghendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun-temurun. Quran Surat Al-Zukhruf 60. Yang jelas bahwa Allah tidak hanya menghendaki Adam saja, karena jika yang dikehendaki hanya Adam, niscaya tidak tepat pertanyaan malaikat. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Artinya para malaikat itu bermaksud bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut. Seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus, atau mereka memahami dari kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan mencegah mereka dari perbuatan terlarang dan dosa. Demikian yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi, atau mereka membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya. Ucapan malaikat ini bukan sebagai penentangan terhadap Allah Azza wa Jalla atau kedengkian terhadap anak cucu Adam. Sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian mufasir, mereka ini telah disifati Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak mendahuluinya dengan ucapan, yaitu tidak menanyakan sesuatu yang tidak diizinkan. Di sini tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi, Qatadah mengatakan para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi, maka mereka bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para malaikat itu, Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya, aku Allah mengetahui dalam penciptaan golongan ini, yaitu manusia, terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatirkan. Dan kalian tidak mengetahui bahwa aku akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Dan di antara mereka juga terdapat para shadiqun, suhada, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat beribadah, ahli juhud, para wali, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang cinta kepadanya, serta orang-orang yang mengikuti para rasulnya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa jika para malaikat naik menghadap Rob dengan membawa amal hamba-hambanya, maka dia akan menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih tahu tentang manusia, dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Mereka menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan dalam keadaan mengerjakan sholat pula. Yang demikian itu karena mereka datang silih berganti mengawasi kita, berkumpul dan bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lain lagi naik menghadap Allah dengan membawa amal para hambanya. Ucapan para malaikat, kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan sholat, dan kami tinggalkan mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan sholat, merupakan tafsiran firman Allah Azza wa Jalla kepada mereka, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada juga pendapat yang mengatakan hal itu merupakan jawaban atas ucapan para malaikat, yaitu firman-Nya, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Maka dia pun berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, yakni mengetahui akan adanya iblis di antara kalian, dan iblis itu bukan seperti yang kalian sifatkan untuk diri kalian sendiri. Ada juga yang berpendapat ucapan para malaikat yang terdapat dalam firman Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nuqaddisu lak wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Jadi ayat ini mengandung
permohonan agar mereka ditempatkan di bumi sebagai pengganti Adam dan keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada mereka para malaikat, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya tempat tinggal kalian di langit itu lebih baik dan tepat bagi kalian. Demikian yang dikemukakan oleh Ar-Razi. Wallahu a'lam. Beberapa pendapat para mufasir bersumber dari Hasan al-Basri dan Qatadah. Ibnu Jarir mengatakan firman Allah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan melakukan hal itu. Artinya dia memberitahukan hal itu kepada mereka. Ibnu Jarir mengatakan artinya Allah berfirman, Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah dariku yang menjadi penggantiku dalam memutuskan perkara secara adil di antara semua makhlukku. Khalifah tersebut adalah Adam dan mereka yang menempati posisinya dalam ketaatan kepada Allah dan pengambilan keputusan secara adil di tengah-tengah umat manusia. Berkenaan dengan firman Allah, wa nahnu nusabihu wa nuqaddisulak, Abdul Razak dari Muammar dari Qatadah berkata, tasbih adalah tasbih, sedang takdis adalah salat. Ibnu Jarir mengatakan takdis berarti pengagungan dan penyucian. Misalnya ucapan mereka, Subuhul Kudus, Subuhun Allah dan Kudus. Subuhun Allah dan Kudusun adalah mensucikan serta pengagungan baginya. Demikian pula dikatakan untuk bumi, Ardun Muqaddasatun, tanah suci. Dengan demikian firman-Nya, Nahnu wa nuqaddis bihamdik wa nahnu nusabbihu bihamdik, berarti kami senantiasa mensucikanmu dan menjauhkanmu dari apa yang dilakukan oleh orang musyrik kepadamu. Wa nuqaddisulak, dan kami mensucikanmu, artinya kami menisbatkan kepadamu sifat-sifat yang kau miliki, yaitu kesucian sebagai kenistaan dan dari apa yang dikatakan kepadamu oleh orang-orang kafir. Baik, dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari hadis Abu Dzar yang artinya bahwa Rasulullah pernah ditanya ucapan apa yang paling baik. Beliau menjawab, yaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikatnya. Maha suci Allah, segala puji baginya. Mengenai firman-Nya, Inni a'lamu ma la ta'lamun, Qatadah mengatakan Allah sudah mengetahui bahwa di antara khalifah itu akan ada para nabi, rasul, kaum yang soleh, dan para penghuni surga. Al-Qurtubi dan ulama lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat pemimpin untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat manusia, mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang yang teraniaya dari yang dimenzolimi, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji, dan berbagai hal yang penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin. Dan sesuatu yang menjadikan suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya. Maka sesuatu itu sendiri merupakan hal wajib pula. Imamah itu diperoleh melalui nas, sebagaimana yang dikatakan oleh segolongan ulama Ahlus Sunnah terhadap Abu Bakar, atau melalui pengisyaratan menurut pendapat lainnya, atau melalui penunjukan pada akhir masa jabatan kepada orang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Umar bin Khattab, atau dengan menyerahkan permasalahan untuk dimusyawarahkan oleh orang-orang soleh, sebagaimana yang pernah dilakukan Umar bin Khattab, atau dengan kesepakatan bersama ahlul halli wal aqdi untuk membaiatnya, atau dengan baiat salah seorang dari mereka kepadanya, dan dengan demikian wajib diikuti oleh mayoritas anggota. Hal tersebut menurut Imam Al-Haramain merupakan ijma atau konsensus, wallahu alam. Atau dengan memaksa seseorang menjadi pemimpin untuk selanjutnya ditaati. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya, apakah harus ada saksi atas terbentuknya imamah? Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan
bahwa hal tersebut tidak diisyaratkan, dan ada juga yang menyatakan hal itu memang suatu keharusan dan cukup 2 orang saksi saja. Pemimpin harus seseorang laki-laki merdeka, baligh, berakal, muslim, adil, mujtahid, berilmu, sehat jasmani, memahami strategi perang dan berwawasan luas serta berasal dari suku Quraisy. Menurut pendapat yang sahih, namun tidak diisyaratkan harus berasal dari keturunan Al-Hasimi dan tidak harus seorang mashum terlindungi dari kesalahan. Hal terakhir berbeda dengan pendapat golongan ekstrim Rafidhah atau Syiah. Kemudian, jika seorang imam berbuat kefasikan, apakah ia harus dicopot atau tidak? Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi yang sahih adalah bahwa pemimpin tersebut tidak perlu dicopot berdasarkan sabda Rasulullah, illa an tarau kufron bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata sementara kalian memiliki bukti dari Allah dalam hal itu. Apakah ia berhak mengundurkan diri? Terdapat pula perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu telah mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Tetapi hal itu didasarkan pada suatu alasan, dan karena tindakannya itu ia mendapatkan pujian. Sedangkan pengangkatan 2 imam pemimpin atau lebih di muka bumi pada masa yang sama, yang demikian sama sekali tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah, man ja'akum wa amrukum jami'un yuridu ayyub parriko bainakum faktuluhu kainan man kana. Barang siapa yang mendatangi kalian sedang semua urusan kalian sudah menyatu dengan maksud akan memecah belah di antara kalian, maka bunuhlah ia siapapun orangnya. Kitab Jadul Masyir ya. Yang demikian itu merupakan pendapat jumhur mayoritas ulama. Ada pula yang menyatakan ijma konsensus sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama seperti Imam Al-Haramain. Nah, itu untuk ayat 22 ya, tafsir jalan 22 dengan beberapa pendapat para mufasir dan para imam tentang kepemimpinan atau pemimpin imamah. Baik, dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa kita biasakan untuk mendoakan para sahabat kawan kita di Palestina dengan doa kunut najilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wad dhalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksaanmu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zolim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, ditutup dengan doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.